Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum mulai pembelajaran, kita ambil absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, oke, siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua. Baik, kita review terlebih dahulu materi yang kita pelajari minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, kita minggu lalu membahas tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh Allah dan pasti dimiliki oleh Allah. Oke, semoga anak-anak ibu masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu. Nah, kita sekarang masuk kepada materi baru, yaitu tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Oke, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian dari taat, khauf, ikhlas, dan taubat. Yang kedua, setelah memahami pengertian dari sifat-sifat yang empat ini, peserta didik diharapkan bisa mengamalkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita masuk kepada materi kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, ada anak-anak ibu yang tahu apa pengertian dari taat? Iya, pintar sekali. Taat berarti patuh dan tunduk. Sedangkan menurut istilah, taat berarti patuh dan tunduk terhadap aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh dan tunduk atas perintah yang dibuat oleh Allah, baik yang berkaitan dengan ibadah atau interaksi antara manusia sesama manusia atau antara manusia dengan makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat muslim, seluruh umat muslim, untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Dan kita juga diharuskan mematuhi pemerintah kita. Sebagaimana satu sikap yang berkaitan dengan taat dan patuh kepada pemerintah, yaitu dengan keadaan ini kita diharuskan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebagai bentuk kita mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham apa yang dimaksud dengan taat? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi kita yang kedua yaitu ikhlas. Anak-anak ibu tahu apa itu ikhlas? Iya, ikhlas berarti bersih dari kotoran. Menurut istilah, ikhlas yaitu mengharapkan ridha Allah dalam melakukan ibadah sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, sifatnya yaitu menanamkan dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah.
Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang khauf. Khauf yaitu merasa takut, cemas, dan gelisah. Menurut istilah, suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang pengabdiannya dan merasa seakan-akan Allah itu menghukumnya karena dia melakukan kesalahan atas apa yang ia lakukan tadi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 dan 58 yang berarti, sungguh orang-orang yang takut karena azab Allah, maka mereka sangat berhati-hati, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kebesarannya. Nah, salah satu contohnya dapat kita ambil dengan salah satu sikap sholat. Nah, bagi seseorang yang sudah biasa meninggalkan sholat, maka dia tidak akan merasakan takut atau khawatir. Lain hal dengan mereka yang tidak pernah meninggalkan sholat, atau mereka terlambat mengerjakan sholat karena suatu hal. Nah, maka mereka akan merasa khawatir, akan merasa cemas jika Allah akan menghukumnya. Nah, maka di sanalah muncul sikap khauf dari diri seseorang tersebut. Nah, selanjutnya materi tentang taubat. Ya, anak-anak ibu sudah sering ya mendengar kata taubat. Ya, taubat yaitu kembali. Menurut istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar didasarkan keinginan di dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Nah, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa semua Bani Adam pasti melakukan kesalahan. Nah, jika kita melakukan kesalahan, maka segeralah kita bertaubat. Maka insya Allah, jika taubat kita benar-benar taubat atau taubat nasuha, insya Allah hidup kita akan tentram dan nyaman. Nah, dari keempat sifat yang telah Ibu jelaskan tadi, sifat taat, ikhlas, khauf, dan taubat, apakah anak-anak ibu sudah paham? Oke, sekarang kita simpulkan materi kita saat hari ini. Yang pertama yaitu tentang taat. Taat merupakan sikap patuh seseorang kepada Allah atas apa yang telah dibuat oleh Allah dengan cara mematuhi perintahnya dan menjalannya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat, pada kondisi pandemi ini kita diharuskan menggunakan masker. Maka sebagai warga atau sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang patuh kepada pemerintah, maka kita harus masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu tentang ikhlas. Ikhlas merupakan suatu sikap mengharap ridho Allah semata atas apa yang dilakukan dalam beramal, seperti bersedekah hanya mengharapkan ridho Allah tanpa mengharapkan riba, tanpa mengharapkan ria sedikit pun dari orang lain atau pujian dari orang lain. Yang ketiga yaitu khauf, merasa takut jika kita meninggalkan suatu kewajiban kita, seperti meninggalkan salat atau yang lain. Kemudian yang keempat yaitu taubat. Taubat kembali ke jalan yang benar setelah melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa anak-anak ibu tanamkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, untuk tugas, ibu beri hafalan kepada anak-anak ibu agar menghafal ayat dan dalil yang berkaitan dengan taat, ikhlas, khauf, dan taubat.